Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Murni Handayani, dalam mata kuliah Strategi Manajemen Pemasaran pada program studi pengembangan produk agroindustri. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan terkait dengan materi yang kemarin, yaitu manajemen pemasaran. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu manajemen pemasaran. Semangat! Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran. Yang pertama adalah daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap atau daur hidup dari suatu produk. Misalnya, tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran dari suatu produk. Kemudian, yang kedua adalah posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian dari pasar. Nah, yang ketiga adalah situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi tersebut berada dalam situasi makmur ataukah sedang dalam keadaan inflasi yang tinggi. Itu adalah 3 faktor utama yang mempengaruhi strategi pemasaran. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, baik yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Segmentasi pasar bisa diartikan proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar terkait dengan produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar, syarat segmentasi pasar, tingkat segmentasi pasar, dan manfaat segmentasi pasar. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar. Dalam penetapan segmentasi pasar, ada beberapa hal yang menjadi dasarnya, yaitu dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. Ini meliputi beberapa variabel. Yang pertama, variabel geografi, diantaranya adalah wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Kemudian yang kedua adalah variabel demografi. Variabel demografi ini diantaranya adalah meliputi umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah variabel psikologis. Variabel psikologis ini diantaranya adalah kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Sedangkan yang keempat adalah variabel perilaku pembeli. Variabel perilaku pembeli diantaranya adalah manfaat yang dicari dari seorang pembeli, kemudian status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Nah, kemudian yang kedua atau B adalah dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar industri. Nah, kalau terkait dengan segmentasi pasar pada pasar industri adalah meliputi 2 tahap. Tahap yang pertama menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Nah, yang kedua adalah sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan
pelanggan itu sendiri. Syarat segmentasi pasar yang pertama adalah measurable atau dapat diukur, yakni segmen pasar yang dituju dapat diukur baik jumlah, ciri, dan sifatnya. Kemudian dapat dicapai atau accessible, yaitu segmentasi pasar dapat diakses sehingga perusahaan lebih mudah mengarahkan pemasarannya. Yang ketiga, cukup besar atau substansial, ialah segmentasi pasar yang dituju harus besar. Selanjutnya adalah dapat dibedakan atau differentiable, merupakan segmentasi pasar secara jelas dapat dibedakan dengan segmen lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dapat dilaksanakan atau actionable, adalah program pemasaran dan pelayanan perusahaan dapat dilaksanakan pada segmen pasar yang dituju. Nah, yang terakhir adalah mampu memberikan keuntungan atau profitable. Nah, ini merupakan syarat-syarat dari sebuah segmentasi pasar. Untuk selanjutnya adalah tingkat segmentasi pasar. Karena pembelian mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik, setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat dibangun pada beberapa tingkat yang berbeda. Yang pertama adalah pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama secara keseluruhan pada konsumen. Kemudian yang kedua adalah pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk ini berfokus pada subgrup di dalam segmen. Nah, suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Nah, kemudian yang keempat adalah pemasaran mikro. Praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. Ini adalah beberapa tingkat dari segmentasi pasar yang harus kita ketahui apabila kita ingin melaksanakan pemasaran produk kita ke pasar. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Sebetulnya apa sih manfaat kita menentukan segmentasi pasar itu? Nah, yang pertama adalah penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Yang kedua, penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat pada berbagai segmen. Nah, kemudian yang ketiga, penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Terkait dengan menentukan pasar sasaran, berikut ini ada langkah-langkah dalam menentukan pasar sasaran. Langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai segmen yang ada. Yang kedua, mencatat hasil penjualan tahun lalu dan memperkirakan untuk tahun yang akan datang. Ini adalah cara atau langkah-langkah dalam menentukan pasar sasaran, sehingga kita akan lebih tepat dalam menjual produk kita. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe perilaku membeli.
Ada 4 tipe perilaku membeli. Yang pertama adalah perilaku pembelian yang kompleks. Di sini konsumen mengakui keterikatan yang tinggi dalam proses pembeliannya. Harga produk tinggi, jarang dibeli, memiliki resiko yang tinggi. Nah, perilaku konsumen melalui proses 3 langkah. Yang pertama, mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kemudian, yang kedua adalah membangun sikap. Nah, yang ketiga adalah melakukan pemilihan. Nah, kemudian yang kedua adalah perilaku pembelian yang mengurangi ketidakefisienan. Di sini konsumen mengalami keterlibatan tinggi, akan tetapi melihat sedikit perbedaan. Di antaranya terkait dengan merek-merek. Nah, konsumen mengunjungi beberapa tempat untuk mencari yang lebih cocok. Untuk yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Di sini konsumen rendah sekali dalam proses pembelian karena tidak ada perbedaan nyata di antara berbagai merek dan harga barang relatif rendah. Nah, yang keempat, perilaku pembelian yang mencari keragaman. Di sini, keterlibatan konsumen yang rendah akan dihadapkan pada berbagai pemilihan merek. Selanjutnya adalah ada tahap-tahap dalam proses membeli. Ini meliputi pengenalan kebutuhan atau masalah, pencarian informasi, dan pencarian alternatif. Pengenalan kebutuhan atau masalah di sini orang yang akan memasarkan produk meneliti terlebih dahulu mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan mengapa seseorang itu membutuhkan sesuatu. Nah, seorang pemasar akan mengenalkan pada konsumen agar lebih tertarik. Nah, yang kedua, pencarian informasi. Nah, sumber informasi konsumen terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi yang meliputi sumber dari keluarga, teman-teman, dan tetangga atau kenalan. Kemudian sumber niaga ini meliputi periklanan, petugas penjualan, penjual kemasan, dan pemajangan. Nah, yang ketiga, ini sumber umum. Sumber umum ini meliputi media massa dan organisasi konsumen. Yang keempat adalah sumber pengalaman, meliputi pernah menangani, menguji, dan mempergunakan produk tersebut. Nah, kemudian yang C, pencarian alternatif, ini terkait dengan konsep dasar bagi pemasar dalam penilaian alternatif konsumen. Ini ada beberapa konsep, misalnya terkait dengan sifat-sifat produk. Pemasar lebih memperhatikan pentingnya ciri-ciri produk daripada penonjolan dari ciri-ciri produk. Kemudian kepercayaan konsumen terhadap ciri merek yang menonjol. Nah, kemudian ada fungsi kemanfaatan, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan yang diperoleh dari produk dengan tingkat alternatif yang berbeda-beda setiap harinya. Itu terkait dengan segmentasi pasar. Baik, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Apabila ada yang belum paham, silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.